Cerita dibuka dengan suasana yang sangat tidak sehat. Seorang pria berbaju zirah membungkuk, bersandar pada pedangnya. Tatapannya tajam. Nafasnya berat. Di hadapannya berdiri penguasa Dungeon tingkat tinggi. Seekor cebarumus. Monster level 67. Tingginya kira-kira setara hotel 30 lantai. Singkatnya, ini bukan musuh yang bisa kamu ajak kompromi. Para pahlawan sudah di ujung kemampuan mereka. HP tinggal sisa harga diri. Cebarumus membuka mulutnya. Energi terkumpul. Api membesar. Tank di garis depan bergumam. Entah pertahananku cukup kuat kali ini atau tidak. Itu adalah kalimat yang biasanya diucapkan tepat sebelum tragedi. Tiba-tiba, mata mereka membelalak. Seekor goblin berjalan santai ke tengah medan perang. Ya, goblin. Makhluk yang biasanya mati karena tersandung batu. Kenapa ada goblin di sini? Goblin itu berdiri tepat di depan cebarumus. Seolah menantang duel 1 lawan 1. Kie. Itu bukan suara ketakutan. Itu lebih terdengar seperti, ayo kita selesaikan ini. Cebarumus tidak terima. Ia menyemburkan nafas api raksasa. Api melahap segalanya. Goblin itu menyeringai. Lalu mengayunkan tongkatnya. Satu tebasan lurus. Hanya satu. Para pahlawan terdiam. Dia menebas. Tidak. Dia tidak menebas. Dia menghapus. Separuh tubuh cebarumus hilang. Bagian atasnya lenyap begitu saja. Monster level 67. Kalah. Oleh goblin. Satu serangan. Para pahlawan mulai mempertanyakan realitas. Monster menyerang monster. Itu summon. Seorang tanker menunjuk ke bukit. Lihat ke sana. Di atas bukit berdiri seseorang. Itu MC kita. Dia menyeringai. Lidahnya sedikit keluar. Ekspresi seseorang yang tahu, ini sangat tidak seimbang. Dan ya, dialah yang memanggil goblin itu. Beberapa hari sebelumnya. Sebelum tragedi naga terbelah. Kita bertemu MC dalam kondisi paling realistis. Dia bekerja kasar. Hidupnya sederhana. Sederhana dalam artian keras. Ia sering menyamakan dirinya dengan goblin. Makhluk lemah. Ditakdirkan berada di tempat rendah. Tidak pernah keluar dari Dungeon kelas bawah. Memang ada orang menang undian dan jadi kaya. Tapi goblin tetaplah goblin. Optimisme bukan keahliannya. Suatu hari, lamunannya terpotong oleh obrolan para kuli. Apa kau dengar tentang Tuan Cha? MC kita pura-pura tidak tertarik. Padahal jelas dia mendengar setiap suku kata. Katanya dia terlalu sibuk main Heaven's Door sampai nggak masuk kerja. Dia dapat hidden class. Hening. Hidden class. Itu kalimat yang bisa mengubah takdir seseorang. Atau minimal, membuat iri selama 3 bulan. Tentang Heaven's Door. Heaven's Door adalah game VR full dive paling populer. Pengalamannya sangat nyata. Saking nyatanya, orang bisa lupa bayar cicilan. Mesinnya mahal. Tapi karena warnet ikut tren, bahkan orang seperti MC bisa ikut masuk ke dunia itu. Dan karena permintaan tinggi, uang dunia nyata mulai mengalir ke dalam game. Item game bisa ditukar jadi uang asli.
Kapitalisme. Tapi pakai pedang. MC Login. Awalnya dia menikmatinya. Memutar senjata. Merasa keren. Aku kira ini jurus terkuatku. Sistem. Skill Strike Rock. Dia bukan warrior. Bukan mage. Bukan assassin. Dia penambang. Ya. Profesi yang bahkan di dunia nyata pun dia jalani. MC memegangi kepala. Ya ampun, ini benar-benar bodoh. Setelah kerja keras di dunia nyata, sekarang aku harus kerja keras lagi? Impian jadi pahlawan legendaris? Pacaran dengan anggota tim cantik? Menikah bahagia? Tidak. Dia menggali batu. Dan yang lebih menyedihkan, dia tetap terlilit utang. Heaven's Door benar-benar tidak peduli pada perasaanmu. Tapi, di tangannya ada crystal healing. Nilainya sekitar 300.000 won. Dia menatap kristal itu. Lalu, menjilatnya. Dengan ekspresi yang tidak perlu kita jelaskan terlalu detail. Inilah alasan aku menambang. Ia tertawa. Tertawa seperti calon antagonis. Yang sebenarnya cuma butuh uang. Dan tepat saat dia masih menjilat kristal dengan penuh dedikasi. Sebuah party datang. Seorang gadis menunjuk ke arahnya. Tunggu, itu. Dan disitulah martabat MC kita mulai diuji. Perempuan itu cantik. Tipe yang kalau senyum, orang lupa kalau dia lagi berada di Dungeon penuh monster. Dia mendekat ke MC. Kau menambang di sini setiap hari, kan? Senyum manis. Terlalu manis. Jadi kemampuan menambangmu pasti tinggi. MC menjawab santai. Ya, semacam itu. Memangnya ada apa? Tangker dari party menjelaskan ada batu besar menghalangi jalan. Kami akan urus monster. Kau cuma perlu ikut dan menambang. Kalimat yang terdengar sederhana. Biasanya diikuti masalah besar. MC berkeringat dingin. Levelku terlalu rendah untuk masuk Dungeon sedalam itu. Perempuan itu, yang nanti kita tahu bernama Catherine Lee, penyihir level 39, tiba-tiba memegang tangannya. Maaf, tipe idealku pria dengan lengan kuat yang menambang. Strategi manipulasi level tinggi. MC, yang pertahanannya terhadap wanita cantik berada di level minus, langsung berkata lantang. Aku ingin melakukannya. Lalu dalam hati. Apa yang baru saja aku lakukan? Masuk Dungeon. Monster pertama, kawanan serigala. Salah satu taringnya nyaris 5 cm dari kepala MC. Ibu. Jangan bergerak. Catherine mengeluarkan skill. Salamander Flame. Damage 2065. Seketika semua serigala habis. MC menatapnya dengan mata berbinar. Di kepalanya sudah mulai terbentuk skenario romantis yang tidak realistis. Di sisi lain, pemimpin party memutar nunchaku. Skill, Giant Whale Swing. Serigala level rendah itu hancur seperti harga diri MC. Pemimpin berkata santai. Kami bukan tipe orang yang main-main di Dungeon. Terjemahan bebas. Kau cuma figuran di sini. Lalu mereka sampai di batu mencurigakan. Ini hanya bisa dihancurkan dengan level pertambangan tinggi, kata pemimpin. Mereka butuh MC. Bukan karena menghargainya, tapi karena fungsinya. MC tersentak ketika pemimpin berkata, kami butuh orang sepertimu.
Orang sepertimu. Kalimat yang terdengar netral, tapi rasanya seperti tamparan sosial. MC mencoba intimidasi. Memutar cangkulnya dramatis. Lalu, lanjut menambang. Aku memang tak punya kemampuan bertarung. Kejujuran yang menyakitkan. Dung Eon tersembunyi. Dari batu itu keluar cahaya kuning. Sebuah pintu megah muncul. Dung Eon tersembunyi. Parti langsung berubah ekspresi. Jackpot. Hidden Class. Hadiah spesial. Masa depan cerah. Dan tentu saja, MC tidak termasuk dalam rencana masa depan itu. Tiba-tiba pemimpin menerjang. Serangannya merobek punggung MC. HP 480. MC terkapar. Catherine mendekat. Maaf. Kami cuma butuhmu untuk menemukannya. Senyumnya tetap cantik. Etikanya tidak. Kami tidak bisa membiarkan penambang bodoh ikut masuk. Dan begitulah. Romansa berakhir sebelum mulai. Darah mengalir. HP mencapai 0. Lalu, sistem aktif. Crystal Healing menghidupkan kembali player. Kristal 300.000 won, hancur. MC bangun. Aku mati. Dan hidup lagi? 300.000 wonku. Prioritasnya jelas. Masuk sendiri. Pintu Dungeon masih terbuka. Artinya belum selesai. Dengan gigi terkatup. Kalian meremehkanku? Tunggu saja. Dia berlari masuk. Melompat dramatis. Bruk. Tangga. HP 80. HP tersisa 20. Setelah pintu langsung tangga. Desain interior yang agresif. Dung Eon Goblin, atau bukan? Di dalam ada patung goblin besar duduk di tahta. MC berpikir ini Dung Eon Goblin biasa. Sampai dia menemukan. Dwarf Party itu. Sudah mati. Belum revive. Serakah. Mungkin sengaja menunda revive agar bisa kembali sendiri. Sistem tiba-tiba muncul. Peringatan. Dungeon tingkat tinggi jauh di atas level Anda. Segera tinggalkan area. Terlambat. Di depan mereka muncul monster level 80. Geiger. Bukan goblin. Bukan lucu. Level 80. Monster itu mencengkeram pemimpin party. Dimakan hidup-hidup. Catherine diinjak. Tolong aku. MC gemetar. Mana mungkin aku menyelamatkanmu? Trauma di VR bukan sekadar angka. Rasa sakit tetap terasa. Bisa bikin orang pensiun permanen. MC memaksa diri mundur. Aku harus bertahan hidup, meskipun sendirian. Lalu sistem berbunyi. Raja Goblin merasakan ikatan karena rasa takut dan kelemahanmu. MC terdiam. Raja Goblin. Dia menatap patung itu. Aku lemah dan pengecut. Apa kau pikir aku memilih hidup seperti ini? Di belakangnya, Catherine remuk diinjak. MC berteriak pada patung. Aku diremehkan di dunia nyata. Di game, bahkan goblin mengasihaniku? Baiklah. Aku ini goblin. Lalu kenapa? Sistem merespon. Anda menjadi goblin kehormatan. Memenuhi syarat hidden class. Ingin berganti ke goblin summoner? Aku menolak. Perubahan berhasil. Aku bilang tidak. Terlambat.
Monster level 80 sudah di belakangnya. Tidak ada waktu lari. Skill aktif otomatis. Summon Goblin. Lingkaran sihir muncul. Seekor goblin keluar. Kecil. Jelek. Standar. MC berpikir. Bagus. Jadi umpan kabur. Maju. Goblin itu maju. MC bersiap kabur. Lalu. Satu ayunan gada. Damage, 99 juta. Monster level 80, terbelah. Sunyi. MC membeku. Panel sistem membanjir. EXP meningkat. Skill baru terbuka. Level summon meningkat drastis. Goblin itu menggaruk kepala dengan ekspresi bodoh. Levelnya maksimal. MC menatapnya. Goblin lemah. Ternyata bukan. Di depannya goblin jelek dengan wajah polos. Panel kembali mundur ke belakang saat dimana Catherine terinjak monster. Catherine teriak, kembali ke realitas dunia nyata tanpa sosok mengenakan VR. Dia didekati pelayannya. Dengan panik pelayan itu melepas paksa VR yang dikenakan Catherine. Tidak. Ini, shock yang Tifak bisa dipulihkan. Memperlihatkan wajah mengenaskan dari Catherine. Panel berpindah dengan goblin menghabisi monster satu persatu. Sontak terdapat pemberitahuan sistem level Anda naik. Goblin itu menghabisi kawanan monster dengan beringas. Hei, kasih aku waktu bernafas, goblin, sambil mengambil hasil jarahan monster sebuah batu mana peringkat rendah. MC kita tersenyum bergembira, aku tidak bisa membawa lebih banyak lagi. Sistem Goblin Summoner level 31 kekuatan ketakutan 4 poin, daya tahan 2 poin, kelincahan 1 poin, keberuntungan 0, poin status 26. Aku menyelesaikan Dung Eon tersembunyi saat menangkap Geiger, tapi rekan-rekannya melindungiku mati. Jadi tak ada jalan kembali kecuali mati. Goblin menatapnya, Kieh. Tapi goblin ini berhasil menyelesaikan Dung Eon tambang sendirian, dan dia sama sekali tidak naik level, sedangkan aku naik 31. Apa masuk akal makhluk kelas rendah bisa sekuat ini? MC kita menatap dengan serius. Apakah ini bug? MC kita menyeringai dengan ekspresi seperti goblin. Itu tidak penting. Kalau ini bug, harus dimanfaatkan sebelum diperbaiki. Dengan si goblin ini aku tidak perlu menabung lagi dan aku bisa menjadi yang terbaik di dalam game. Panel berpindah ke bank. Pelanggan nomor 36. MC kita menatap pegawai bank. Semua termasuk kulit serigala, total sekitar 97.000 won. Apa saya perlu langsung transfer ke rekening Anda? Tanya pegawai bank. Aku bisa menukar barang ini langsung di bank. Berapa besar pengaruh game ini? MC kita menjawab tidak. Bolehkah uangnya ku kirim ke rekening lain? Oh benar, aku ada barang lain untuk dijual. Selaput Geiger dan jantungnya. Mata pegawai itu terbelalak. Baik, dengan semia ini, totalnya jadi. Pegawai itu tersentak. Apa? Tuan. Sementara itu MC kita hanya mengupil. Kenapa dia mencari bosnya? Jelas-jelas aku ada di hadapannya. Manajer dari bank menyodorkan teh. Dia berkata, apakah tehnya sesuai selera Anda? MC kita dengan wajah jeleknya menjawab, ini dingin. Oh, saya lupa merebus tehnya. Tatapan Kim atau MC kita berubah serius. Tapi ada urusan apa denganku manajer? Aku cuma menukar barang ini dengan uang. Manajer itu tersenyum. Tuan, bukankah akan sia-sia kalau seluruh uang itu disimpan di rekening giro?
sambil tersenyum meyakinkan. Bank kami punya pilihan investasi yang menarik kalau Anda menaruh uang Anda di sana bukan di rekening giro. MC kita menatap dengan serius. Tunggu investasi, aku tahu penting bagimu untuk menghasilkan uang, tapi apa ini memang hal yang harus dilakukan oleh manajer? 1 juta won. Tidak, saya pikir Anda paham dengan nilai dari barang-barang yang Anda bawa. Barang Anda bernilai 230 juta won. Mata MC kita terbelalak sontak tidak percaya. MC kita mengangkat Goblin seolah anaknya sendiri. Goblin, berkatmu aku berhasil melunasi 10% dari utangku. Dasar bocah lucu satu ini. Siapa bilang Goblin itu jelek? Kau sangat imut. Goblin itu menatap MC kita. MC kita mengumpat. Ah sial. Aku tidak bisa berbohong. Setidaknya saat masih di dalam kota, aku harus membatalkan panggilanmu. Panel berpindah ke tengah kota dengan wajah kesal MC kita. Diikuti seekor goblin. Sial, aku tidak bisa membatalkannya. Dia bisa pergi kalau mati. Semua orang menatapku. Hei, ada goblin di kota ini. Ucapan merendahkan dari orang di dalam kota. Apakah ada yang mensumonnya sungguh memalukan? Lihat betapa jeleknya dia. MC kita berjalan sambil menahan malu. Tanpa disengaja goblin itu menabrak seseorang. Goblin itu menatap dengan tatapan menantang. Apa ini? Kenapa ada goblin berjalan di jalanan kota? Patton si pemusnah. Sontak para warga menatap kagum dengan Patton. Itu Patton si pemusnah dari Guild Eviton. Pemusnah? Gelar hang hebat. Apa dia terkenal? Tanya MC kita. MC kita panik. Ini gawat. MC kita teriak. Tunggu, itu bukan monster. Patton menyerang goblin dengan aura menyeramkan, namun damage yang ditimbulkan hanya 0. Goblin itu hanya mengibatkan gadanya pelan, namun damage yang diberikan 99 juta. Patton memuntahkan darah dari mulutnya. Dia mati. Patton si pemusnah mati dengan sekali serang. MC kita panik. Kalau orang-orang tahu dia adalah monster yang kusumon. Di sisi lain, anggota lain dari Guild Eviton mengumpat. Dikerjai goblin, betapa memalukan si Patton ini. Anggota itu diantaranya Suji si brutal assassin level 28, Jihyun sang pembawa maut pemanah level 27, Minsung assassin level 28, dan yang terakhir Eunhyuk dari kegelapan assassin level 30. Tapi kau harus bertanggung jawab karena sudah mengganggu guild kami. MC kita terdiam. Dalam pikirannya, situasi semakin rumit. Tidak mungkin goblin itu kalah. Tapi jika dia membunuh mereka semua, itu juga bisa jadi masalah. MC kita mendekat. Tunggu. Tunggu dulu. Biar aku saja yang urus goblin ini. Eunhyuk menjawab, siapa kau? Kalau kau ikut campur, kau juga akan kami bunuh. Ikut campur mana mungkin. Tapi kalau kalian menyerang satu goblin, citra kalian juga akan jadi buruk. Goblin itu dengan usil melemparkan batu. Seketika terdapat pemberitahuan. Minsung si penguasa kecepatan telah mati. MC kita kabur dengan diikuti goblin dan di belakangnya seluruh anggota guild mengejar. Kenapa semua jadi begini? Aku mempunyai goblin level maksimal, aku pikir kehidupanku akan menjadi lebih baik. Sebelah sini, ujar MPC yang memberikan pertolongan. MC kita merasa tertolong, dia masuk ke dalam rumah. Dia keluar dan berlari sangat kencang, ternyata Pak Tua itu bagian dari Guild Eviton.
MC kita berlari sambil melihat sebuah sistem. Lord Goblin terkejut karena kelicikan Anda, menyerang setelah membuat musuh lengah. Anda mendapatkan 1 poin Goblin. Kelicikan. Dia bilang aku licik. Pertama dia bilang aku lemah dan pengecut. Sekarang dia bilang aku licik. MC kita melambatkan larinya. Padahal aku tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. MC kita berhenti berlari. Jadi apa yang membuatku disebut lemah, pengecut dan licik? Dengan amarahnya yang memuncak. Justru mereka yang memasukkanku ke party mereka. Mengkhianatiku. Dan menyerangku secara tiba-tiba. Sambil berdiri membelakangi Goblin dan memberikan perintah. Dengarkan aku Goblin, sudah cukup kita diremehkan karena dianggap lemah. Mulai sekarang kita akan menghancurkan guild itu. Wajahnya sambil menyeringai seperti Goblin. Panel berpindah ke atas genting. Ji-hyun bertanya, apakah kau benar-benar perlu ikut menghadapi orang seperti dia? An-hyuk, kupikir kau sendiri saja sudah cukup. Jangan lengah Goblin itu. Patton si pemusnah mungkin yang terlemah di antara kita, namun dia dibunuh dalam 1 serangan. Ada yang aneh dari Goblin itu. Ucapannya terpotong oleh teriakan seseorang. An-hyuk menatap tidak percaya. Seungriul si licik dikalahkan. Dia merasakan hawa membunuh yang besar. Goblin itu berada di belakangnya siap menyerang. Dengan refleks asasin dia mencoba menyerang. Namun damage yang dia berikan hanya 0. Dia tersentak tidak percaya. Tidak mungkin. Tanpa luka sama sekali? Dia mengingat kembali saat Mingsung terbunuh. Jadi itu bukan ilusi. Goblin itu melompat siap menyerang. Ini gawat gumam An-hyuk. Aku akan mati. Dia menahan serangan Goblin dengan degernya. Dia tersentak bagaimana bisa dia menahan serangan ini. Ternyata dari sisi lain dia dibantu oleh Ji-hyun. Apa kau biarkan Goblin membunuhmu? Tanya Ji-hyun. Benar. Aku sedang menghadapi Goblin. Goblin itu mengangkat kedua tangannya. Bagaimana mungkin monster rendahan sepertinya bisa memberikan jutaan damage? Aku tak tahu siapa yang mengatur ini, tapi An-hyuk menggunakan skillnya. Skill Assassin Extreme Evil. Sungguh menjengkelkan. Dengan mata merah menyala dan aura petir hitam di sekitarnya. Extreme Evil telah mengurangi kecepatan Anda sebesar 90% dan semua serangan Anda menjadi kritikal damage. Ji-hyun mempertanyakan hanya melawan 1 Goblin, kenapa kamu memakai skill itu? Jangan khawatir skill ini sudah seperti skill pasif. Dia menyiapkan kuda-kuda guna menyerang. Kita habisi dalam 1 kali serangan. Ji-hyun pasrah. Dengan pilihan An-hyuk. Baiklah selesaikan sebelum yang lain melihat. Skill pemanah Gale Arrow. Ji-hyun mengumpat aku tak mau dilihat saat menggunakan skill combo hanya untuk menghadapi seekor Goblin. Panah itu mengenai An-hyuk, seketika terjadi pembatalan efek penurunan dari skill asasinnya. Dia menyerbu maju. Main-mainnya sudah selesai, Goblin. Namun seperti biasa tidak ada damage. Combo yang sia-sia. Mata An-hyuk terbelalak tidak percaya. Goblin itu menyeringai seperti Bahli. Maaf tipu. Seketika An-hyuk terpental menabrak tembok dengan damage yang diterima 99 juta. Ekspresi Ji-hyun pucat pasi. Dia berteriak. Siapa yang akan menghabisi siapa dalam 1 serangan? Terdapat siluet seseorang dari balik asap.
Ji-hyun. Kenapa kau tidak mengatakan itu setelah kau mencapai level maksimal? Tidak mungkin. Ji-hyun bertatapan dengan sesuatu yang menakutkan. Benar ucapan dari MC kita. Sambil tersenyum mesum bersama goblinnya. Ji-sun ketakutan, dia berkata. Eunhyuk of the Darkness adalah salah satu orang terkuat di Guild Eviton. MC kita sambil tertawa jelek. Aku gak peduli. Yang penting, aku sedang marah. Ji-sun sambil menutupi asetnya. Dia berkata, lalu apa yang kamu mau? Sambil menatap marah ke MC kita. Apa yang telah kami lakukan padamu? Apa kau benar-benar tidak tahu? MC kita sambil menjulurkan lidah. Salah sendiri kelihatan menggoda. Dasar cabul. Tunggu, bukan itu maksudku. Yang kumaksud adalah, kalian telah menurangku terlebih dulu, jadi aku dan benda berhargaku jadi keras. Punyamu keras. Kia MC kita mulai serius. Orang lain bakal salah tangkap kalau melihat kita. Akhirnya dia membuat keputusan. Goblin tutup mulut dia. Tidak lama datang segerombol warga. Salah satu warga teriak, "Hei, lihat sebelah sana. Dia orang yang tadi." MC kita melihat ke bawah. Skenario yang tidak ia inginkan pun akan terjadi. Dia mengumpat, "Kenapa banyak orang sih?" Terlihat goblin itu sedang menutupi mulut Ji-sun. Teriakan para warga pecah. Goblinnya. Dia sudah menyakiti Guild Eviton, dan sekarang dia mau menyakiti perempuan itu. Salah satu warga perempuan teriak. Kia kita mungkin selanjutnya. MC kita terdiam. Dia mengutuk dirinya dalam hati. Mampus. Aku cuma mau balas dendam. Seketika MC kita teriak. Goblin, hentikan. Lepaskan dia. Salah satu warga berkata. Dia. Apa? Dia baru saja menyuruh goblin itu untuk lepas. Dia kelihatan masih pemula. Apakah dia mau melawan musuh yang bahkan Guild Eviton tidak bisa tangani? Goblin itu menjauh dari Sandra. MC kita sambil meneteskan air mata. Berhenti. Semuanya berakhir sekarang. Para warga bingung apa yang terjadi. Goblin pasti akan bergerak. Hei, aku gak tahu siapa kau. Tapi semoga beruntung. Teriakan pemberi semangat untuk MC kita. Kalahkan dia. Kami mendukung kau. MC kita terdiam, menilai situasi. Kenapa mereka menyemangatiku? Harusnya aku dicemooh. Mereka tidak tahu kalau goblin ini adalah hasil summonku. Masuk akal. MC kita berpose layaknya pangeran kerajaan. Dia berkata, biar aku yang merawat goblin ini. Aku tidak mau Guild Eviton tersakiti. MC kita berdiri membelakangi Ji-sun. Lepaskan dia. Ji-sun berkata, "Oh, Choso." MC kita dengan wajah berbinar-binarnya. Berakhir sudah. Ingin mengatakan hal seperti itu? Sayangnya hanya imajinasi Choso. Itu berarti sekarang. Dengan cahaya kuning bak penyelamat. Aku adalah pahlawan yang akan menyelamatkan perempuan. Huhuhuhu. Sambil memperlihatkan ekspresi bengisnya. Kau
Ji-sun ketakutan. Kau tidak ingin mati seperti temanmu kan? Aku tidak akan membunuhmu jika kau diam tentang aku dan goblinku. Ji-sun terbata-bata. Oke. Aku berjanji. Baik. MC kita menyeringai. Kau berani menginvasi desa walaupun hanya monster biasa. Dan kau bahkan membuat orang-orang tersakiti olehmu. MC kita dengan akting marahnya. Aku akan. MC kita menggunakan skill ajak jalan goblin. Dia mengeluarkan rantai. Dia mengajak jalan goblin jogging. Para warga kagum. Jangan bilang dia pakai skill pengekang monster. Chains of Light. Tak kusangka ada yang memakai skill advance di beginner town. Goblin itu terlihat senang, namun pandangan orang lain. Dia tak bisa apa-apa saat ditarik. MC kita hanya mengajak jalan namun ekspresinya meyakinkan. Dia teriak. Semuanya mundur. Ini bahaya. Aku bahkan sulit menanganinya. Ji-sun menatap dengan kebingungan. Aku paham kenapa guild Eviton kesulitan sekarang. Estimasi level dia. Kemungkinan level 50. Jadi bukan guild Eviton yang lemah. Tapi yang menaganinya tak cukup keberanian. MC kita serius. Terdapat mana biru mengelilingi tangannya. Aku tak bisa menang. Tapi aku bisa membuat ia kabur sejauh mungkin. Sistem, beri makan goblin. IQ mengeluarkan sosis. Dan melemparkan sengan sangat kencang. Goblin itu berlari senang mengejar sosis itu. MC kita teriak. Sekarang tutup gerbangnya. Akhirnya penduduk bernafas lega. Sudah. Selesai. MC kita mengusap keringatnya. Dia menatap penduduk kalian tidak apa-apa? Warga teriak, tidak percaya. Dia berhasil. Dia mengusir goblin itu pergi. Dalam pikirannya aku hampir menjadi psikopat yang menfahabisi seluruh guild. Anggota lainnya sudah meninggal, ujar Ji-hyun sambil mendekat. Hanya aku yang tahu hubunganmu dengan goblin tadi. MC kita menoleh. Ji-hyun berkata aku akan pegang janji itu. Dalam pikiran Kim. Oh, sepertinya aku bisa memakai dia. MC kita berkata, aku dengar di dalam Pascal, kau punya darah tak terbatas. Jadi kau terlindungi dari monster dan player lain. Itu kenapa tempatnya disebut Sacred Ground. MC kita menoleh dengan wajah goblinnya, kau akan jaga janjimu kan? Sejetika buli kuduk Ji-hyun berdiri. Kalau tidak, aku akan bunuh kau dan aku akan spawn camp di Shrine of Sevival dan membunuhmu berulang-ulang. Muka Ji-hyun pucat pasi, tidak. Latar berpindah ke penginapan. MC kita tertidur sambil mengingat hari panjang yang dia lewati. Tapi enak juga tidur di kamar yang nyaman sebagai ganti melakukan kebaikan. Dia terdiam dan memikirkan sesuatu. Andai saja dulu aku punya kekuatan, aku akan menyelamatkan dia. Dia seksi. Oh, aku hampir lupa Goblin Point yang aku dapat. Sistem Goblin Summoner, Goblin Point 1. Aku mendapatkan kelas ini karena aku mirip Goblin, dan aku mendapatkan poin karena dipanggil pecundang. Kalau begini, setelah aku mendapatkan semua poin,
para goblin akan menganggapku sebagai saudara mereka. Dia membuka sop, namun masih terkunci. Ada tombol untuk rally. MC kita menanyakan, apa fungsi rally? Sistem Anda telah memakai skill rally, goblin itu terpanggil. MC kita bingung. Kau berengsek kalau orang lain melihat kita berakhir sudah. Kau aman di dalam sana petualang? Tanya NPC di luar. Ya tidak apa. Kalau kau tidak mau mati, maksudku turun dulu. Walaupun kau tidak melakukan apa-apa, kau dicemooh dan diserang tanpa sebab. Kau seperti diriku. Sambil menaruh empati ke si goblin. Namun wajah goblin tidak berubah. Tidak ada orang baik di dunia ini. Latar berpindah ke dalam guild Eviton. Jadi kau orang yang kemarin. Orang yang menyelamatkan guild. MC kita dengan wajah lesunya. Ah, iya. Enhyok menyela. Aku tidak tahu kenapa kau membantu kami, walaupun jelas-jelas dulu kita adalah musuh. Dia menatap dengan tatapan intimidasi. Terima kasih. MC kita menjawab, jangan terima kasih dengan tatapan mengerikanmu. Tidak perlu khawatir. Dia sama sekali tidak ingin bertarung. Dalam pikiran Ji-hyun, tentu saja goblinnya saja tidak ada di sini. Kalian semua ditipu oleh dia. MC menjawab. Alasan kenapa aku membantu walaupun kalian ingin membunuhku adalah karena ada hal yang kuinginkan. Sudah kuduga. Apapun alasannya kami berwatang budi padamu. Guild tidak akan membiarkan begitu saja. Kami akan dengan semaksimal mungkin. MC kita menjawab, tidak peduli berapa lama aku farming. Aku tidak naik level dengan cepat. Aku sudah lewat level 30. Dan aku mau pindah ke zona berikutnya secepat mungkin. Kalian tahu caranya, kan? Enhyok menjawabnya, kau bicara tentang Fiorendel. Untuk seseorang yang tahu tentang cara pergi ke sana. Adalah denganku. Ucap MPC jadi-jadian. Kau cukup familiar cara pergi ke sana. Sang pemusnah memegang dia. Apa maksudmu? Maafkan aku, ujar MPC jadi-jadian itu. Muka MPC itu jadi serius. Melihat kau bisa melawan goblin itu sendirian. Aku yakin kau cukup kuat. Mungkin lebih kuat dari kami. Kemarahan dan pusing terlihat dari ekspresinya. MC kita berpikir keras. Tentu saja kalau dia langsung menyerangku, aku akan mati dalam sekali percobaan. Di area pemula atau ref, mempunyai 5 gungeon reguler. Yaitu, Grass Zone atau tempat slime muncul, Mine Dung Eon, Dark Forest Zone dan lain-lain. Semua Dung Eon bisa dikunjungi kapan saja. Atau bisa disebut Open Field Dung Eon. Tapi jika ingin meninggalkan ref, perlu raid sebuah Dung Eon. Raid bos Dung Eon? Tanya MC kita. Tidak seperti Open Field Dung Eon. Raid punya gerbang, yang punya waktu buka dan tutup. Dung Eon terbatas oleh waktu. Dan jumlah percobaan yang dilakukan. Dan karyan itu adalah Dung Eon terakhir dari area ini. Kita harus masuk ke dalamnya setelah naik cukup level di area. Raid Dung Eon di ref hanya terbuka sebulan sekali. Alasan kita di sini adalah untuk menyelesaikannya.
MC kita mengeluarkan keringat. Jadi tujuan kalian berada di sini untuk menyelesaikannya. Ya? Jawab dari Eun-hyuk. Mata MC kita terbelalak. Sampai raid selanjutnya. Kita akan tetap di ref. Ingatan MC kita kembali saat melawan Geiger. Dia mendapatkan $200 dan mendapatkan banyak lot. Dan goblinku bisa menyelesaikan dengan mudah. Namun, aku harus menunggu 1 bulan di kota tanpa menghasilkan uang. MC kita memegang pakaian Eun-hyuk sambil memarahinya. Jangan main-main. Jadi kau bilang, aku harus membuang waktuku dengan percuma. Eun-hyuk menatapnya dengan kesal. Ya, semua orang di sini sudah menghabiskan waktu lebih lama, bahkan akan mengulang lagi, seketika mereka keluar. Ayo kita kembali, utang sudah dibayar. Semua orang keluar, Ji-hyun merasa mepati kepada MC kita. Namun dia tidak bisa membantu apapun. Dari kejauhan goblin itu berembunyi. Dia menunggu MC kita keluar. Namun karena insting level maksimal, seolah goblin itu sudah tahu apa yang akan terjadi, goblin itu menoleh ke arah hutan. Di sana terdapat raid. Seketika terjadi pemberitahuan ke semua player. Raid boss telah terbuka. Semua player mendapatkan notifikasi. Bagaimana bisa? Eun-hyuk menatapnya dengan serius. Di sisi lain terdapat notifikasi. Raid boss telah terbuka. Mata MC kita berbelalak. Sudah terbuka. Gumangnya. Patton menyeringai, hanya dalam 1 hari. Seluruh kelompok guild berada di depan raid. Eun-hyuk bertanya, berapa banyak orang yang ada di dalamnya? Jawab NPC, tidak ada satupun. Mereka yang siap menyelesaikannya kemarin dan langsung pindah ke wilayah berikutnya. Jadi sekarang hanya kita yang tersisa. Dari kegelapan keluarlah sosok MC kita. Sudah kuduga. Kalian semua membohongiku, ujar MC kita. Seharusnya aku sudah sadar sejak kalian bilang aku harus menunggu sebulan penuh. Kalian semua mengkhianatiku, agar kalian bisa masuk lebih dulu. Dengan ekspresi marah, MC kita mengumpat. Aku benar-benar bodoh karena percaya kepada orang lain lagi setelah semua yang kulalui. Wajah Ji-hyun panik. Kau salah paham. Kami tidak. Belum sempat mengklarifikasi terpotong oleh omongan Eun-hyuk. Sudahlah. Sambil memperlihatkan dominasinya dia berkata. Jadi kau ikut atau tidak? Tentu saja jawab MC kita. Mana mungkin aku hanya duduk diam sementara kalian masuk dan memenuhi kantong kalian. MPC percaya diri. Ini akan aman, karena levelnya di bawah kita. Tapi tetap saja kalian harus berhati-hati. Patton menyeringai, pemimpin guild tidak ada di sini, tapi seluruh guild hadir. Boss raid seperti ini. Sambil berlari masuk ke raid. Hanya butuh 10 detik untuk kita kalahkan. Eun-hyuk tersenyum tipis. Ayo pergi. MC kita menilai sesuatu. Jika goblin ikut masuk maka akan memperbesar masalah. Jadi tunggulah di sini sampai aku memanggilmu. Ingatannya kembali. Ke saat dia dikhianati. Siapapun yang mengkhianatiku, aku tidak akan tinggal diam.
Dia sambil memegang batu penyembuh tingkat lanjut. Dia sambil berlari masuk ke raid. MC kita melihat sekeliling. Dia kagum pertama kali masuk raid. Di sisi lain berdapat bos menyerang seluruh anggota guild. Steel Giant level 40. Apa-apaan ini? Dung Eon tersembunyi. MPC itu protes ke Eun-hyuk. Kau licik. Apa yang kau rencanakan? Aku benar-benar tidak tahu. Gi-hyuk teriak. Jangan berdiri di situ. Lari ke portal. MC kita menyeringai. Kau bercanda. Kalian mau kabur dari Dungeon tersembunyi. Sambil memaki. Apa kalian tidak tahu jenis hadiah yang bisa didapat dari Dungeon tersembunyi? Semua orang tahu. Tapi masalahnya monsternya level 40. Kita memiliki selisih level 10 poin. Kalian pikir hadiah bisa didapat semudah itu? Ah, baiklah kalian bisa lari. Dengan seluruh guild melewatinya. Aku akan ambil seluruh hadiahnya sendirian. Dia menggunakan skillnya rally. Goblin, aku memanggilmu. Dengan muka jeleknya. Namun goblinnya hanya melamun di luar raid. MC kita keringat dingin. Aku bikang kemarilah. Sialan. Tubuhnya terpental melewati seluruh guild. Sistem Kim Chul Sois sudah mati. Patton bergumang. Brengsek. Orang bosoh itu adalah orang yang melawan goblin itu kemarin. Eun-hyuk menyela. Siapa peduli apa yang terjadi padanya? Yang lebih penting, portalnya tertutup. Hanya Dungeon Raid biasa menutup secepat ini. Padahal ini seharusnya Dungeon tersembunyi. Kita meremehkan tempat Inch, ujar MPC. Eun-hyuk, NPC, dan Ji-hyun terpaksa menantang bos karena tidak ada jalan lain lagi. Panel berpindah ke mayat MC kita. Di sisi lain, Ji-hyun mengeluarkan skillnya, Arrow of Downwind. Memberikan buff ke sekutunya. Eun-hyuk dan Mingsung menerjang. Kalian berdua serang lebih dulu dan cari tahu kelemahannya. Dari kejauhan MC mengerutu. Siapa yang sedang dia ajak bicara? MPC itu, dengan ekspresi serius, berkata. Dengan peningkatan kecepatan gerak dari Ji-hyun si pembawa maut. Musuh bahkan tidak akan sempat beraksi. Mereka bergerak dengan cepat ke monster tersebut. Monster tersebut meraung. Dengan kecepatan mereka berdua mereka membuat serangan tebasan mematikan. Serial slash. Semua monster pasti punya titik lemah. 16 tebasan beruntun dari dua orang itu. Jadi akan ada 32 luka di seluruh tubuhnya, dan kita bisa tahu titik lemahnya dari luka terdalam. Monster itu masih berdiri kokoh. Eun-hyuk bertanya. Apakah kau menemukannya? Belum. Jawab Mingsun. Tidak ada kerusakan sama sekali, aku tahu serangan ini hanya untuk mencari titik lemah monster. Monster tersebut menyerang balik. Dengan pukulannya menerjang Eun-hyuk. Namun Eun-hyuk menghindar melewati tangan monster tersebut. Eun-hyuk mengeluarkan skillnya, Unrivaled Sword. Dengan serangan kuatnya dia percaya diri seolah memberikan damage besar. Namun, monster tersebut mengeluarkan skillnya. Skill pasifnya adalah kebencian terhadap yang lemah. Patton teriak, "Hei, Eun-hyuk.
Hanya kau yang bisa menghasilkan kerusakan sebesar itu untuk menghadapi level 40. Tidak. Bantah dari NPC. Bukan dia yang punya serangan pamungkas. Ada orang yang bisa melakukan lebih baik, namun tergantung situasi. Ji-hyun mengeluarkan kartu asnya. Semua orang pasti menyuruhku jadi pemimpin kalau aku punya skill ini. Patton teriak emosi. Ji-hyun, aku tak tahu itu skill apa. Tapi kalau butuh waktu, aku bisa memberikannya. Patton mengeluarkan skill. Tubuhnya disinari aura kuning. War Cry. Memancing monster menggunakan War Cry. Itu menggunakan amarah yang meledak-ledak, menyerang Patton. Di sisi lain, MC kita yang berpura-pura mati mengumpat. Si idiot itu malah menarik perhatian monster. Padahal harusnya lari menyelamatkan diri. Serangan monster itu meledak, puing-puing beterbangan. Patton berhasil menahannya sambil memancing monster. Ini tidak seberapa. Kukira kau lebih kuat dari ini. MPC mendekat sambil menyiapkan senjatanya. Jangan lengah, Patton. Agar rencana berhasil, kita tidak boleh membuat kesalahan. Dia sambil menggunakan skillnya membagu kerusakan. MC kita mempertanyakan situasi yang terjadi. Mereka level rendah. Sementara dua petarung itu mengalihkan perhatian. Tim assassin mereka menghancurkan pertahanannya. Sangat terorganisir. Sambil melihat pertarungan. Jadi seperti ini kekuatan dari sebuah guild. MC kita mengumpat sial. Mereka akan membunuh bos itu. Sambil memegang kristal, aku tidak akan mendapatkan XP ataupun hadiah kalau aku mati. Namun, monster itu merubah incarannya. Seolah memiliki pikirannya sendiri. Patton bingung. Kenapa skillnya menjadi tidak bekerja? Dia mengumpat. Brengsek, aku lawanmu. Patton mengambil bongkahan puing. Namun di saat itu MC kita telah membulatkan tekad setelah menggunakan kristal kehidupan. Dengan penuh kemarahan dia bergumang. Ah, aku tidak tahan melihat para pecundang ini bertarung. MC kita menyeringai, karena di sini akulah MC-nya. Pada saat itu juga terdapat pemberitahuan Miso, Suji, Hyun-soo, Ningsung telah mati. Kenapa kau tidak hidup lebih cepat, brengsek? 3 orang terpental oleh satu serangan sang monster. Patton terdiam karena kesalahannya rencananya menjadi kacau. Dia teriak dengan emosi yang memuncak, dia mengutuk monster itu. MPC itu menyela tidak. Jangan terpancing. Patton menyerang dengan penuh kebencian. Namun kecepatannya kalah dengan monster tersebut, monster itu menyerang dengan kekuatan dahsyat. Namun karena skill si MPC, dia juga mendapatkan damage. Seperti istilah satu dayung dua pulau terlewati. Sistem Patton dan NPC telah mati. Muka MC kita pucat pasi, apa yang aku? Dia berteriak marah. Ini bukan salahku. Aku cuma bisa hidupkan diriku sendiri. Sementara itu Eun-hyuk memikirkan rencana dadakan. Setelah menilai situasi, dia mendapatkan kesimpulan. Pikirannya terpotong. Ji-hyun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan Eun-hyuk? Haruskah aku menembak sekarang? Bersabarlah. Kalau kau menembak sekarang rencana kita akan gagal. Dia menyerang. Belum cukup untuk membunuhnya.
Dia memberi perintah. Jangan batalkan skill MU apapun yang terjadi. Tanpa serangan one shot MU, kita tidak punya peluang. Di situasi yang buruk MC kita mendekat. Ada yang bisa kulakukan untuk membantu. Apa yang bisa kau lakukan tanpa goblinmu? Dengan ekspresi marah Ji-hyun berkata, jangan lakukan apa-apa. Sekarangkah cuma beban buat kami? Hati MC kita hancur. Namun memang realintanya seperti itu. Padahal kalian sendiri lemah. Dan kalian berani-beraninya ngelakuin ini ke aku, padahal jalan satu-satunya adalah aku. Ya sudah, silahkan saja kalian semua berjuang sampai mati satu persatu. Sistem Steel Giant telah memilih Ji-hyun sebagai targetnya. Seperti yang sudah kuduga, dalam pikiran Eun-hyuk. Dia memang lebih memilih pemanah. Eun-hyuk berteriak guna memancing monster tersebut. Hei, apa yang kau lihat? Akulah lawanmu. Eun-hyuk melakukan manuver tajam. Skill Twin Blade Rave. Meskipun hanya berdamage sedikit, Eun-hyuk tidak bisa membiarkan monster itu menyerang Ji-hyun. Dia menyerang lagi. Serangannya berhasil mengenai leher belakang monster itu. Namun Eun-hyuk tidak bisa membuang-buang waktunya, dia harus menyerang membabi buta. Skill Twin Blade, monster itu terkena serangan di dadanya. Eun-hyuk sambil mengatur nafas karena telah mengerahkan semua skillnya. Akhirnya dia bisa menyeringai. Akhirnya sekarang kau menganggapku sebagai ancaman. Monster itu meraung. Sistem Steel Giant level 40, HP 22.000/30.000. Dalam pikiran Eun-hyuk, walaupun Perseverance baru 3 stack. Serangan tadi harusnya cukup untuk mengakhirinya. Eun-hyuk sambil tersenyum puas. Sekarang tinggal kasih dia waktu. Namun terdapat pemberitahuan merah. HPMU tidak cukup. Mata Eun-hyuk terbelalak. Dia mempertanyakan penyebab pengurangan HP darahnya. Namun terlambat, monster itu menyerang. Tepat sasaran Eun-hyuk terpental karena saking kencangnya serangan yang dia terima. MC kita terbelalak. Dia melihat mayat Eun-hyuk yang terpental tepat di antara kakinya. MC kita mengumpat. Dia marah. Tadinya kalian pede banget. Sekarang kenapa begini? Harusnya aku mati saja. Gak usah repot-repot hidup lagi. Ji-hyun menyela. Apa? Apakah kau serius? Kau pikir aku bego? Karena aku di sini terus mengecas busurku? Dia membentak MC kita. Kau hidup lagi dan semuanya jadi kacau. Mereka beradu mulut. Jadi maksudmu kalian bisa membunuhnya? Kalau aku enggak hidupin diriku sendiri. Ya, iya, lah. Kalau aku dikasih 10 detik lagi, pasti udah bisa membunuh dia dengan gampang. Bodoh amat, mending kita mati semua saja, daripada kalian dapat reward tanpa aku. Monster itu meraung. Mereka berdua teringat, monster itu masih ada. Sistem, monster itu telah memilih Ji-hyun sebagai targetnya. Dengan posisi masih mengecas busurnya, dia berkata, ini bukan waktunya untuk menyalahkan orang. Aku belum full, tetapi ini satu-satunya kesempatan kita. MC kita hanya terdiam. Apa yang kau lakukan? Tanya Ji-hyun. MC kita dengan ekspresi psikopatnya menoleh. Tunggu. Aku mau nanya sesuatu. Kau tidak bisa bergerak saat melakukan caskan. Mulut Ji-hyun terbuka,
seolah mengetahui isi pikiran MC kita. Kau mau ngapain? Jangan. Sambil menatap MC kita dengan ekspresi ketakutan. Jangan mendekat. MC kita menggendong Ji-hyun. Terlihat wajah Ji-hyun yang ketakutan. Kau cuma butuh waktu 10 detikan, tanya MC kita. Sambil menghindari serangan monster. Ji-hyun kaget bercampur kagum. Gak mungkin. Kenapa kau secepat Eun-hyuk? MC kita memasang ekspresi seperti anjing. Sambil bilang, aku menaruh semua poinku ke agility. Terlihat, kekuatan 31 poin, stamina 2 poin, agility 26 poin, intelligence 1 poin dan keberuntungan 0. Bahkan assassin pun tidak akan menaruh semua poinnya ke agility. Ngomong-ngomong debat kita tadi, masih aku 1 goblin point. Dan akhirnya cas, yang mereka tunggu-tunggu selesai. Ya sudah. Mbak, kau pikir gampang membidik sambil bergerak secepat ini? Kalau sampai meleset semuanya sia-sia. Ji-hyun tersadar dengan kelicikan MC kita. Aku mau semuanya dibayar 100 kali lipat. MC kita menyeringai. Untuk blow up dan greater healing stone. Yang tadi. MC kita bergerak dengan cepat memutari monster itu. Seolah menemukan celah, dia menyuruh Ji-hyun menembak. Namun monster tersebut menggunakan kartu trufnya. Skill A, O, E. Puing-puing berterbangan. MC kita menatap dengan tidak percaya. Ini merupakan serangan ke segala arah. Ji-hyun yang berdarahnya tinggal 1% dan hanya aku yang memiliki darah 100%. Jika tadi serangan monster itu mengenai kita, kita akan mati seketika. Karena banyaknya puing-puing, Ji-hyun tidak bisa menyerang. Ji-hyun yang sepertinya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain MC kita sepertinya pasrah dengan keadaan, dia menutup mata seolah mati pun dia tidak apa-apa. Namun tanpa disangka goblin itu merusak ruang Dong-eon, dia masuk dengan paksa, dengan wajah tanpa bersalah dia menjulurkan lidah. MC kita mencaci maki goblin itu. Brengsek. Kenapa kau lama banget? Sambil menyiapkan tinjunya ke arah goblin. Dia merusak ruang pada Dong-eon ini. Goblin itu melompat menjadi tameng. Dengan perintah dari MC kita untuk menjadi tameng, terlihat damage yang diterimanya hanya 0. Monster itu meraung dengan amarahnya yang menguasainya. MC kita hanya tersenyum menyeringai. Kata-kata terakhir, sekarang. Combo yang dilakukan antara 1 bidadari dan 2 hewan jelek itu berhasil. One shot one kill. Monster itu ambruk dengan suara yang menggelegar dan diikuti panel sistem selamat. Anda menyelesaikan Dong-eon tersembunyi. Ji-hyun terdiam. Sontak tak percaya. Kita sudah menyelesaikan Dong-eon tersembunyi. Skim Chulos. Goblin Summoner. Level 31 menjadi 34. MC kita teringat. Satu hal yang penting. Hadiah. Dengan ekspresi maruknya dia berlari mengambil lot. Di sisi lain semua karakter dibangkitkan kembali karena raid sudah selesai. Apa semuanya sudah aman? Tanya Eun-hyuk. Patton mengumpat karena masih ada darah di mulutnya. Dan MPC seolah sudah tidak bisa bangkit. Dia bakalan bangun jika ditampar gumang lirih. Eun-hyuk menghela nafas. Kalau begitu,
Ada yang mau menjelaskan apa yang terjadi? Terlihat MC kita dengan dominasi atas jarahannya. Jangan mendekat. Dia kenapa, tanya Eun-hyuk. Soal itu. Jawab Ji-hyun terbata-bata. Terdapat notifikasi Anda tidak memenuhi persyaratan hidden class. Ji-hyun menatap ke bawah tanda kecewa terhadap dirinya. Menyelesaikan hidden class ternyata belum cukup. Terlihat MC yang berlari mengambil hadiah. Karena aku sibuk dengan sistem jadi aku melupakan hadiahnya. Dalam pikiran MC kita dia telah mengetahui jika syarat mendapatkan Goblin Lord Favor, dirinya tidak bisa maju sebelum menyelesaikan persyaratan Hidden Doom Aeon. Dia penasaran dengan hidden class itu. Namun lamunannya buyar karena sebuah drop. Ini. Dia mendapatkan jackpot. Ji-hyun terbelalak. Semuanya memang ikut bertarung, walaupun cuma kita berdua yang mengalahkannya. Namun kita harus membahas dulu dengan yang lain. MC kita berbicara dengan bahasa Goblin, tentu saja dia tidak akan membaginya. Dia sudah begitu sejak tadi. Dia siapa sih, Gollum? Presidenku, jawab MC kita. Eun-hyuk menyela, Boss of the Reve sudah selesai, sambil menatap MC kita dengan serius. Kami memang telah menerima bantuan 2 kali. Karena tujuan kami tercapai. Kami tidak mau memperebutkan hadiah yang tak diduga-duga. MPC tersebut mengancam. Dia bersiap menyerang MC kita. Kita seharusnya tidak memulai ini, Eun-hyuk. MC kita mengumpat. Dasar brengsek, sialan. Sudah kuduga kau bakal mengatakan ini, bukan cuma kau sudah 2 kali mengkhianatiku. Dengan tatapan merendahkan dan tatapan imidasinya dia berkata, membunuhmu saat ini bukanlah masalah besar buat kami, kau tak apa ambil hadiahnya. Mata Eun-hyuk menangkap sesuatu, bukankah itu unik item? MC kita dengan memegang drop itu seperti anaknya sendiri. Jadi kenapa? Kau kan bukan archer, apa yang akan kau lakukan dengan panah itu? Tanya Eun-hyuk. Menyalakan api dengan panah itu. MC kita mengantupkan giginya. Sialan, aku tahu hal itu. Eun-hyuk menyela lagi. Kau tidak bisa menjual unik item, dan kelasmu harus sesuai untuk menggunakannya. Dengan sifat seperti bayi yang permennya mau diambil, tapi aku masih menginginkan panah ini. Jangan maruk dan berikan panah itu ke Ji-hyun. MC kita menyeringai. Baiklah, aku akan memberikan senjata ini, tapi aku menginginkan sesuatu. Apa? Seru Eun-hyuk. Siapa yang bakal rugi kalau aku yang mengambil panah ini? Kau seharusnya membeli item ini dari aku. Hahaha. Jangan-jangan. MPC itu sudah menduga jalan pikiran MC kita. Dia bertahan sampai kami semua dibangkitkan, supaya dia bisa menjual item itu. Eun-hyuk. Sadar betapa liciknya dia mengingatkan Eun-hyuk dengan goblin itu. Sementara itu goblin bersembunyi karena perintah MC kita. Akhirnya keputusan telah diambil. Ji-hyun telah menggunakan panah barunya. Terima kasih atas pertukarannya. Kau sudah lama memikirkan soal ini? Tanya Eun-hyuk, tapi kau memang berbakat untuk dibenci. Kau mau pergi kemana setelah keluar dari sini? Bukannya sudah jelas? MC kita menatap dengan percaya diri. Tempat di mana orang-orang seperti kalian tidak ada. Dasar gila. Tak lama, seluruh guild keluar dari Doom Aeon. Ji-hyun menatap MC kita sebelum meninggalkannya.
MC kita sempat sedih karena tidak mendapatkan busur itu. Namun dia mendapatkan hal yang lebih berharga. Sarung tangan dapat mencuri apapun tapi cuma sekali. Tidak dapat mencuri item dari karakter yang levelnya lebih tinggi. Tidak dapat menggunakan item ini pada user. Dan jackpot yang sebenarnya, sebuah material item. High Purity Steel 1 kali. Bodoh amat dengan unik item. Aku cuma butuh ini. Dengan ekspresi maruknya dia memegang item tersebut. Kalian dulu yang mengkhianati aku kan? Latar berpindah ke sebuah kota, Fiorendal Ponik Elbasar. Terdapat banyak player sultan berlalu lalang. Dia penasaran berapa banyak hasil mereka lewat grinding. Aku bisa mencium bau uang. Selain dia harus membayar utang, dia sadar. Dia harus mengganti peralatannya. Dia mengingat saat terakhir dia dikalah dalam satu serangan. Jadi dia memutuskan untuk mengganti armornya. Meskipun ini adalah armor legend karena sudah menemaninya sejak dia level 3. Dia sadar bahwa start defense-nya negatif. Namun lamunannya terpotong dengan panggilan goblinnya. Ada apa? Tanya MC kita. Aku bersumpah, kalau membuat masalah lagi di desa. Dia terkejut dengan monster di depannya. Kenapa ada monster level boss di tempat ini? Goblin, lindungilah aku. Astaga. Dari atas terdapat seseorang. Aku baru kali ini melihat ada seseorang yang memiliki goblin sebagai makhluk summon. Goblin itu summon MU? Ternyata dia adalah elf. Iren summoner level 76. MC kita terbelalak. Ada orang yang menunggani monster itu. Jadi monster itu adalah makhluk summon, ya? Iren tersenyum. Dia berkata jangan khawatir, Michelle pasti jinak saat di desa kok. MC kita mengumpat. Tapi ilernya menetes seperti sungai. Mata MC kita menatap dengan serius, orang ini sangat kuat. Aku tak perlu bertarung untuk mengetahuinya. Iren menatap dengan rasa tertarik. Anak manis, apa kau bersedia memberitahukan namamu padaku? MC kita dengan gaya coolnya menjawab, namaku Kim Chul Soos. Tidak. Maksudku adalah anak yang ada di sebelahmu. Aku dengar kau memanggilnya goblin, apa kau belum menamainya? MC kita menjawab. Maksudku, siapa yang peduli, memangnya ada orang yang menamai monster summonnya. Dan, kau juga menyebut makhluk ini manis. Fufufu. Iren tertawa kecil, hubungan yang berat sebelah pasti rapuh. Kau tahu? Dia memperlihatkan kuda-kuda agresifnya saat kau memberi perintah. Iren sambil tersenyum menggoda. Semoga saja kau tidak setolol ini saat kita bertemu lagi. Kim Chul Soos. Ayo pergi, Michelle. Oh, ya. Terima kasih atas saranmu, sambil menggerutu. Karena aku tidak butuh saranmu. Makhluk ini dan aku tidak memiliki masalah apapun. Ayo cabut goblin. Panel memperlihatkan pengrajin yang terbelalak. Perlengkapanmu benar-benar ampas. MC kita sambil teriak. Makanya aku kesini untuk membeli yang lebih bagus. Pengrajin itu mencari sesuatu, yang ini mungkin berlebihan untuk sampah sepertimu. Yang ini lebih cocok, item sturdy steel chest lata. Harga 350 gold. Apa? 350 gold? Setara $40. MC kita menatap serius dalam pikirannya. Meskipun dia mempunyai makhluk summon level max, semua akan berakhir kalau summonernya mati. Dia terpaksa membelinya.
Pengrajin itu memberikan masukan, setidaknya kau juga jeli soal perlengkapan. Gunakan armor ini dengan baik, karena aku sudah membuatnya dengan baja berkualitas demi orang bodoh sepertimu. Sialan, dia membaca julukanku dengan sepenuh hati. Setelah MC kita memakainya, aneh, tubuhnya tidak bisa bergerak. Ampas. Gumang pengrajin. Kau tidak bisa bergerak. Karena orang sepertimu sebaiknya tidak usah bergerak sama sekali. Start yang diperlukan kekuatan 24. Sementara kekuatan King Chul hanya 4 poin. Sial, aku menghabiskan poinku ke agility karena melawan Steel Giant. Aku harus menjual armor ini, apakah kau mau membelinya? Aku akan membelinya dengan harga 30 gold. Apa-apaan aku membelinya 350 gold. Tiba-tiba muncul tanda seru di atas pengrajin. Apa yang ada di kepalamu itu? Tanya MC kita. Tidak ada. MPC itu mencari palunya yang telah menghilang. Tanpa palu aku tidak bisa menciptakan apapun. MC kita sambil menatap palu yang tersusun rapi. Palumu kan masih banyak. Itu palu yang berbeda. Palu itu pasti ada di Dongyun Underground Waterway. Sambil menatap MC kita, yang terletak dekat pintu desa. Temukan palu itu untukku. Sistem quest. Temukan palu Humphrey. Hadiah membuat Anda dapat memproses material. MC kita menatap quest tersebut. Aku bisa membuat material menjadi armor. Teka-teki terpecahkan. Tunggu, aku mempunyai material dari bos. Kalau aku memproses material itu menjadi perlengkapan. MC kita menyeringai. Underground Waterway, katamu. Sistem. Anda telah menerima quest. MC kita dengan percaya diri. Anggota party hanya akan menyulitkan. Yang berarti, aku akan menyelesaikan Dung Eon ini dalam waktu 30 menit. Belum sempat selesai ia berhayal. Teriakan memecah lamunannya, kau ngapain bengong di sini goblok? MC kita menoleh. Pengrajin itu mengumpat. Temukan paluku sekarang juga. Sistem quest akan gagal saat pengrajin itu mati. Kenapa kau malah ikut?